Assalamualaikum, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 2. Saat ini kita sudah di halaman 184. Di sini ada teks bacaan tentang istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Sekarang ayo menulis. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Silahkan kalian berkreasi ya. Misalkan buku guru kasih contoh di sini. Apa judul teks bacaan di atas? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan istana pasir? Siapa yang sering membimbing dan dalam membuat istana pasir? Ada berapa jenis istana pasir? Apa bahan lain yang digunakan dalam membuat istana pasir? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan. Ciri-ciri kalimat pertanyaan adalah ada kata tanyanya. Ini ada apa, siapa, berapa. Ya, ada juga tanda tanya. Itu harus tercantum dalam setiap kalimat pertanyaan. Kemudian ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut dengan isi teks bacaan. Apa bahan utama membuat istana pasir? Tadi bahan utamanya adalah pasir dan air. Di mana istana pasir dibuat? Di pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak. Apa bentuk istana pasir khas? Yaitu menara. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Tadi ya sudah dijelaskan di sini bahwasanya caranya adalah pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Itu cara membuat pasir tetes. Istana pasir tetes. Kemudian kita menuju ke keberagaman benda di pantai. Di sini ada air, pasir, ember, skop, kerang. Pilihlah 3 gambar yang digunakan. Amati gambar tersebut, isilah titik-titik. Nih Bu Guru ngambil yang air, pasir, dan kulit kerang. Di sini tidak cuma kerang tapi kulit kerangnya ya. Nama benda air, ciri-ciri benda wujudnya cair. Bentuk berubah-ubah sesuai wadahnya. Nama benda pasir, ciri-ciri benda teksturnya kasar, dapat dibentuk. Nama benda kulit kerang, ciri-ciri benda nampak garis-garis seperti kipas, seperti tangan menelungkup. Nih, di sini ada gambar kerangnya, contoh gambar kerang. Kalau bagi yang belum pernah lihat kerang, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini gambar kerang. Bentuknya hampir mirip seperti kipas, ada garis-garisnya ya. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri dan bentuknya masing-masing. Sekarang kita berlatih berikan tanda centang untuk benda-benda yang tetap. Maksudnya bentuknya selalu tetap, tidak berubah ya. Ini adalah pasir. Pasir bukan merupakan benda yang tetap karena dia berubah-ubah. Skop selalu tetap, ember tetap. Terus ini air digambarkan berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kerang tetap. Terus ini cetakan pasir, ya pasir dicetak nanti dia akan berubah karena gugur ya. Ini binatang laut tetap, minyak berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita membaca teks. Dayulani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan.
apalagi tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi ini bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore, bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, mereka berteriak dengan senangnya. Nah, ini adalah aturan di tempat wisata, kayak itu aja ya. Aturan di rumah kan sudah pada subtema 1 ketika kita membahas tentang lingkungan rumah. Karena ini yang dibahas adalah lingkungan wisata, maka Bu Guru memutuskan bahwa ini adalah aturan di tempat wisata. Beberapanya yaitu membuang sampah pada tempatnya, 2, antri di pintu masuk dan di loket, 3, tidak merusak tanaman, 4, tidak mencoret-coret benda, 5, tidak memberi makan hewan apabila ada larangan. Mungkin dari Bu Guru cukup itu hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.